Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marwah Sakinah, mahasiswa manajemen semester 8 dengan nomor mahasiswa 2111702. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu proses manajemen strategi. Baik, kita mulai dengan apa itu strategi. Jadi, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi, manajemen strategik adalah kombinasi atau perpaduan tentang belajar berbagai macam model. Biasanya model ini bersifat kuantitatif yang dapat membantu kita mengetahui bagaimana dan mengapa perusahaan tersebut membuat pilihan-pilihan strategis untuk dilakukan. Selanjutnya, macam-macam strategi. Yang pertama, intended strategy. Jadi, intended strategy itu adalah merencanakan sesuatu atau membuat strategi untuk jangka waktu yang cukup panjang ke depannya. Yang kedua adalah emergent strategy. Jadi, emergent strategy ini adalah pemutahiran atau penyesuaian strategi sepanjang strategi tersebut sedang dieksekusi. Dan yang ketiga adalah realize strategy. Jadi, realize strategy ini adalah tingkat konsistensi dalam tindakan sebuah perusahaan. Adapun contoh dari macam-macam strategi tersebut adalah pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Dia mempunyai intended strategi, yaitu Mark keluar dari Harvard Connection karena ia ingin membuat situs sosial media sendiri. Untuk contoh dari emergent strategi adalah Harvard Connection menuntut The Facebook karena diduga melakukan plagiat. Oleh karena tuntutan tersebut, Mark dan Eduardo menemui Sean Parker untuk mengajak bekerja sama dalam mengembangkan Facebook ke seluruh penjuru dunia. Dan untuk contoh realize strateginya adalah Mark berhasil membuat situs sendiri tanpa melakukan plagiat atau meretas situs orang lain. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Yang pertama adalah visi. Jadi visi itu menggambarkan identitas organisasi untuk kedepannya, atau pernyataan yang ditulis secara baik dan efisien akan membantu memberikan identitas terhadap organisasi dan membantu menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa kita. Selanjutnya adalah misi. Misi ialah masa kini. Sebuah misi menguraikan keberadaan organisasi dan menjelaskan peranannya di dalam masyarakat. Pernyataan misi yang ditulis dengan baik dan benar dapat membantu menjawab pertanyaan seperti siapa kita. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan merupakan sebuah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian dari target tersebut merupakan tolak ukur dari keberhasilan kinerja perusahaan. Baik, untuk contoh visi dan misi serta tujuan, saya menggunakan contoh sebuah resto. Di sini untuk visinya adalah menyajikan makanan serta suasana yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk misinya sendiri adalah yang pertama, mengutamakan kualitas, baik kualitas pelayanan maupun penyajian makanan. Yang kedua adalah memberikan nuansa santai kepada resto supaya pelanggan merasa nyaman dan tenang saat berada di dalam resto tersebut. Dan untuk yang ketiga adalah memberikan harga yang sangat terjangkau sehingga cocok untuk siapapun. Untuk tujuannya, yang pertama pastinya membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keuntungan laba yang wajar dan berusaha meningkatkan keuntungan yang diperoleh demi kelangsungan hidup serta menjaga citra dan nama baik resto. Untuk materi selanjutnya adalah strategi tingkat bisnis. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya ini menawarkan produk atau jasa yang kualitasnya dapat diterima semua pelanggan dengan harga yang rendah. Untuk contoh dari strategi kepemimpinan biaya ialah pada perusahaan McDonald. Jadi McDonald itu mempraktekkan pembagian kerja dengan memilih staf yang tidak berpengalaman daripada koki-koki yang handal. Oleh sebab itu mereka dapat mengurangi biaya yang cukup banyak untuk gaji para karyawannya. Untuk yang kedua yaitu adalah strategi diferensiasi. Jadi strategi diferensiasi ini menawarkan produk atau jasa yang berbeda daripada produk pesaingnya itu sendiri. Untuk contoh dari diferensiasi itu sendiri adalah berbagai macam kemudahan pemeliharaan, fitur tambahan, fleksibilitas, dan
berbagai macam hal lainnya yang sulit ditiru oleh para pesaing. Untuk yang ketiga adalah kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan dua strategi gabungan antara kepemimpinan biaya dan juga strategi diferensiasi. Tetapi dalam hal ini perusahaan lebih memilih memfokuskan kepada strategi diferensiasi. Dan yang terakhir adalah diferensiasi terfokus. Diferensiasi yang berfokus pada penyempitan pasar sehingga strategi yang dipakai bisa lebih efektif untuk digunakan perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya adalah membuat langkah kompetitif. Ya, yang pertama adalah strategi buying first mover. Jadi strategi buying first mover ini adalah strategi yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk atau layanannya sehingga mendapatkan keuntungan yang kompetitif dengan menjadi yang pertama dalam memasarkan pelayanan atau produknya di pasar. Yang kedua adalah strategi disruptive innovation, yaitu strategi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar lama dengan ide-ide segar yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah strategi Blue Ocean. Jadi strategi Blue Ocean ini menantang perusahaan untuk keluar dari samudera merah persaingan dan menciptakan pasar baru yang belum pernah ada pesaingnya sama sekali. Untuk contoh dari strategi buying first mover itu sendiri adalah Gojek. Gojek pertama kali hadir di Indonesia sangat menarik perhatian masyarakat karena Gojek hadir untuk meringankan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya dengan membantu kita untuk mengantarkan pesanan atau menjemput kita dimanapun kita berada, dan itu dilakukannya dengan sangat mudah. Untuk contoh dari strategi disruptive innovation itu sendiri adalah ojek konvensional dan juga angkot-angkot itu sudah mulai tergantikan oleh ojek online, karena ojek online itu bisa mempermudah konsumen untuk mengakses dimanapun dan kapanpun mereka berada. Untuk contoh dari strategi Blue Ocean itu sendiri adalah iTunes bawaan dari Apple. Jadi iTunes itu menghentikan pengunduhan musik secara ilegal. Untuk materi yang terakhir adalah strategi jangka panjang dan juga strategi umum. Strategi jangka panjang yang pertama adalah profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, pengembangan karyawan, hubungan karyawan, kepemimpinan teknologi, juga tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya adalah kualitas sasaran jangka panjang. Yang pertama dapat diterima, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga dapat dihitung. Motivasi, cocok, dapat dipahami, dan juga dapat dicapai. Untuk yang selanjutnya adalah strategi umum. Yang pertama pertumbuhan terkonsentrasi, yang kedua perkembangan pasar, yang ketiga perkembangan produk, yang keempat inovasi, yang kelima integrasi horizontal, yang keenam integrasi vertikal, yang ketujuh diversifikasi konsentrik, yang kedelapan diversifikasi konglomerat, 9 berbenah diri, 10 divestasi, 11 likuidasi, 12 usaha patungan, ke-13 aliansasi strategik, dan yang terakhir adalah konsorsium, Keirestu, dan Cebeon. Sekian sedikit penjelasan dari proses manajemen strategik yang saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.